Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Syahel dengan NIM 22129408 berasal dari seksi 22BB08. Kali ini saya akan mencoba berpraktek pidato untuk memenuhi tugas, yaitu tugas dasar-dasar komunikasi dan public speaking dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Salmaini SSPD MSI. Kali ini saya mengambil tema pidato yaitu tentang motivasi hidup yang berjudul Bangkit dan Jadilah Versi Terbaik Dirimu. Baiklah, selamat menyaksikan. Sair yang balam jobarabah, balam lalu barabah mandi. Sair yang salam saratos sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen kita beserta teman-teman serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu tentang motivasi hidup. Karena sejatinya, tanpa motivasi, hidup kita seperti kapal yang berlayar tanpa arah, terapung tanpa tujuan, dan akhirnya tenggelam dalam keputusan. Yaitu satu, hidup tak selalu mudah. Kita semua tahu bahwa hidup tak selalu mudah, tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Kadang kita jatuh, gagal, dan merasa lelah. Ada saat-saat di mana kita sudah berusaha keras, namun hasilnya belum sesuai dengan keinginan. Mungkin kita pernah berpikir, mengapa ini begitu berat? Atau apakah aku bisa berhasil seperti orang lain? Tapi percayalah, tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, gagal ribuan kali sebelum akhirnya berhasil. Ketika ditanya tentang kegagalannya, ia hanya berkata, Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Itulah semangat yang kita miliki, yang harus kita miliki. Semangat untuk terus mencoba meskipun jatuh berkali-kali. Kegagalan adalah guru terbaik. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebangkitan. Kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri kita sampai kita diuji oleh keadaan. Ingatlah, emas tidak akan berkilau tanpa dibakar api. Begitu juga dengan manusia, tidak akan tangguh tanpa ujian. Jika semua hal dalam hidup kita berjalan lancar, tanpa hambatan, tanpa tantangan, apakah kita akan belajar arti kesabaran, ketekunan, dan perjuangan? Tentu tidak. Karena itu setiap kesulitan yang datang sejatinya sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih bijak. Selanjutnya, mulailah dari diri sendiri. Motivasi terbesar sebenarnya tidak datang dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kita bisa mendengar ratusan kata-kata inspiratif, membaca ribuan kutipan motivasi, tetapi semua itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak punya niat untuk berubah. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin aku capai dalam hidup ini? Apakah aku sudah berusaha maksimal untuk menggapai mimpiku? Jika jawabannya belum, maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Karena waktu tidak akan pernah menunggu kita. Hargai proses, jangan tanya hasil. Banyak dari kita ingin cepat sukses,
cepat berhasil, cepat mencapai tujuan. Padahal keberhasilan sejati tidak datang dalam semalam. Ia membutuhkan proses, kerja keras, dan kesabaran. Lihatlah petani yang menanam padi, ia menabur benih, merawatnya setiap hari, menyiangi rumput liar, menyiram, dan menunggu dengan sabar. Hingga tiba waktu panen, begitu pula hidup kita. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai nantinya. Jika terburu-buru, menyerah hanya karena hasil belum terlihat. Karena bunga tidak langsung mekar setelah ditanam. Ia membutuhkan waktu, sinar matahari, dan hujan agar tumbuh indah. Begitu juga dengan kita. Pada waktu dan perjuangan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Selanjutnya, keluar dari zona nyaman. Seringkali kita terjebak dalam zona nyaman. Kita takut mencoba hal baru karena khawatir gagal atau ditertawakan orang lain. Padahal zona nyaman adalah musuh terbesar bagi pertumbuhan. Cobalah lihat burung elang. Ketika anak elang mulai tumbuh, induknya mendorongnya keluar dari sarang tinggi di tebing. Awalnya elang takut, ia terjatuh. Namun akhirnya ia belajar menggepaikan sayap dan terbang untuk pertama kalinya. Beranilah mencoba, beranilah gagal, dan beranilah bangkit kembali. Nah, selanjutnya, bersyukur tetap positif. Motivasi hidup tumbuh dan rasa syukur. Kadang kita terlalu mengeluh atas apa yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal kebahagiaan tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari mensyukuri setiap hal kecil dalam hidup. Bangun pagi dalam keadaan sehat, bisa bernafas, bisa belajar, bisa berkumpul dengan keluarga. Itu semua adalah anugerah yang luar biasa. Selalu kita lihat sisi baik dari setiap keadaan. Ketika kita belajar bersyukur, kita akan lebih kuat menghadapi cobaan, dan semangat hidup akan tumbuh dengan sendirinya. Selanjutnya, penutup. Jadilah versi terbaik dirimu. Setiap orang memiliki cerita dengan perjuangan masing-masing. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena bunga tidak pernah iri kepada bunga lain. Ia hanya mekar pada waktunya. Jadi, fokuslah pada perjuangan sendiri. Bangkitlah setiap kita terjatuh. Tetaplah melangkah meski perlahan, dan teruslah percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana indah bagi orang yang tidak menyerah. Mari kita jadikan hidup ini bermakna, bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan usaha, keberanian, dan hati yang penuh syukur. Nah, terima kasih. Semoga pidato ini menginspirasi kita semua terus berjuang, tidak mudah menyerah, dan menjadi pribadi yang lebih baru, menjadi yang lebih baik setiap harinya. Si cerek di tapi banda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek jolong baraja, kok salah tolong tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.